Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara webinar di pagi hari ini dalam keadaan sehat sentosa. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar spesial series ke-74 yang menjadi rangkaian program inspiratif di tahun 2025 ini. Perkenalkan, saya Muhammad Haris Jauhari yang akan memandu acara webinar di pagi hari ini. Webinar di pagi hari ini adalah kolaborasi istimewa antara KMMB Consulting dan Institute of Certified Management Accountants Indonesia. Yang mana tema webinar di pagi hari ini adalah Strategic Communication on Sustainability for Corporate Stakeholder, yang merupakan bagaimana menyampaikan isu keberlanjutan secara strategis agar dapat diterima, dipahami, dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan korporat. Secara singkat, materi ini nanti akan membahas mengenai peran komunikasi strategis dalam memperkuat agenda keberlanjutan, praktik terbaik menyusun pesan yang kredibel untuk para stakeholder, dan integrasi komunikasi keberlanjutan dalam strategi bisnis perusahaan. Nah, sebelum memulai webinar spesial series ini, pertama-tama saya akan menyapa pembicara yang akan membagikan pengetahuan atau materi di webinar kali ini, yaitu Pak Moh N. Kurniawan atau bisa disapa Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Ya, Selamat Waalaikumsalam. pagi Pak. Selamat pagi Mas Heri. Suara saya kedengaran ya? Alhamdulillah kedengaran Pak. Bagaimana kabar Pak Iwan hari ini? Ya, saya baik. Alhamdulillah. Senang bisa join dengan apa sesi webinar kali ini. Makasih sudah. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Pak Iwan sudah siapkah untuk menyampaikan materi ini Pak? Ya, boleh sih ya. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan ini merupakan lulusan S1 dari Teknik Geofisika ITB dan kemudian beliau lanjut S2 di bidang Master of Art di Ateneo de Manila University di Filipina. Nah, tak hanya itu, beliau juga pernah menjalani program fellowship di dua institusi ternama dunia, yaitu di National University of Singapore dan UC Berkeley Graduate School of Journalism di Amerika Serikat. Nah, dari sisi profesional, beliau mengawali karir sebagai jurnalis di Warta Ekonomi dan The Jakarta Post. Beliau juga menjabat sebagai internal communication di Samudra Indonesia dan kemudian menjadi communication manager di sektor minyak dan gas bersama Impact Masela. Dan saat ini beliau menjadi communication manager juga di sektor pertambangan nikel di Indonesia Morowali Industrial Park sejak tahun 2024 hingga saat ini. Nah, dengan kombinasi pengalaman lintas negara, lintas industri, serta pemahaman mendalam terhadap komunikasi strategis, kita tentu akan mendapatkan banyak wawasan dari Pak Iwan. Nah, sebelum dimulai acara webinar pagi hari ini, kami meminta ketersediaan Bapak, Ibu untuk mengisi link survei yang dikirimkan melalui chat box melalui chat box Zoom. Nah, survei ini nanti mengenai sustainability dan ESG. Nah, kepada Bapak, Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, dipersilahkan untuk dapat on cam agar sesi webinar hari ini bisa berlangsung interaktif. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang nantinya memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, dapat dikirim melalui kolom chat Zoom, dikarenakan nanti pada akhir sesi webinar akan diadakan sesi tanya jawab dan pertanyaannya akan diambil dari pertanyaan urutan teratas. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kepada Pak Iwan, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Haris. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik saya senang sekali berbagi ya di sesi KMMP SMA ini yang seri ke-74 ya. Appreciate lah kepada KMMP ini ternyata tiap minggu ya saya diinformasikan ada sesi yang untuk edukasi penguatan kapasiti kepada para apa ini sobat ataupun membernya gitu ya. Nah, untuk yang kali ini saya diminta untuk berbagi ya mengenai eh, ilmu yang saya kuasai dan praktek yang saya kuasai selama ini yaitu strategi communication dan bidang yang juga saya sangat apa namanya geluti di sustainability for corporate stakeholder. Oke, boleh di siap. Oke. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saya memang belum terlalu mengenal Bapak Ibu semua sehingga saya rasa saya perlu menyampaikan survei ringan gitu ya, yang sangat singkat mungkin dalam waktu 1 menit itu bisa diselesaikan dan itu untuk nanti supaya em, menjadi baseline apakah Ibu dan Bapak sekalian itu memahami mengenai sustainability dan juga ESG bedanya atau sama. Terus kemudian peran yang pengen kita ketahui kan peran dari komunikasi sendiri di tempat kerja atau di perusahaan yang Bapak Ibu punya gitu ya. Sehingga nanti di sesi apa namanya yang saya bawakan ini bisa dilihat bahwa oh ternyata memang pengetahuannya bertambah atau tetap sama, yang mudah-mudahan bertambah begitu ya. Jadi nanti kalau bertambah kan berarti apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kira-kira gitu. Nah, yang akan saya coba bahas itu yang pertama adalah mengenai munculnya konsep sustainability dan ESG. Terus kemudian baru setelah itu nanti saya akan coba bahas secara fundamental mengenai sustainability di korporasi ya. Sehingga larinya pasti akan ada sustainability reporting, kemudian ada ESG reporting. Walaupun di situ pasti juga akan ada nanti kita coba bahas sama-sama mengenai inisiatif sustainability sebagai praktek realnya. Kalau reportingnya kan di bagian akhir dibawa lagi ke hulu seperti itu. Terus kemudian baru kita masuk ke eh, apa namanya komunikasinya, peran komunikasi di sustainability ini seperti apa, terutama di korporasi ya. Apakah misalnya nanti masih di level sustainability reporting aja difungsikan atau di level yang strategik. Nah, kemudian baru kita dalemin di sisi yang strategi communication di sustainability-nya itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah misalnya dengan menggunakan apa keilmuan di sustainability, contohnya misalnya sustainability reporting yang bisa di enlarge gitu ya, apa diperluas menjadi sustainability strategi, terus kemudian apakah itu bisa juga nanti di align dengan pola-pola perencanaan yang sifatnya strategik dari sisi komunikasi. Itu yang coba kita bahas. Dan itu juga nanti yang nyambung lagi ke bawah bahwasanya strategi komunikasi maupun juga strategi sustainability itu memang selalu berpotensi terhadap greenwashing. Nah, ini juga yang harus juga kita pelajari, mungkin tahu sedikit kulitnya, nanti bisa dikembangkan sendiri dalam proses pembelajarannya. Kira-kira itu topik pembahasannya, mungkin kita bisa lanjut ke yang topik yang pertama ya, Mas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, tadi sempat saya lihat bahwa di survei ya, ini kan diisi oleh 13 peserta, mungkin masih akan tambah, tapi dari situ kita bisa lihat memang ada apa eh, kurang lebih sama sih mengenai apa posisi apakah ESG dan sustainability itu sama atau berbeda. Nah, mungkin kalau yang menganggap berbeda itu kan sudah mendapatkan penjelasan dari atau baca-baca, belajar sendiri dan juga belajar dari tempat yang lain, bedanya di mana. Nah, ini saya coba menawarkan sesuatu yang mungkin lebih basic ya, karena sustainability dan ESG itu memang kemunculannya kan berbeda. Jadi sustainability atau keberlanjutan itu kan memang munculnya dari awalnya adalah sustainability development yang diluncurkan oleh eh, Komisi Brundtland. Ya. Laporan Brundtland diundang oleh PBB. Nah, komisi ini dipimpin oleh yang namanya Gro Harlem Brundtland dan beranggotakan banyak sekali pejabat, policy maker, menteri, hakim, terus kemudian ekonom, aktivis lingkungan, bahkan ada yang dari Indonesia yaitu Prof. Emil Salim di situ. Terus kemudian di Indonesia juga ada advisory panel di komisi ini ada advisory panel
salah satu anggotanya adalah Ibu Irna Witular. Keduanya adalah tokoh lingkungan ya, Prof. Emil dan Bu Irna ini. Dan juga salah satu kedua-duanya jadi menteri ya pada zaman yang berbeda. Nah, Komisi Brundtland ini kemudian memang menelurkan istilah dan juga konsep tentang sustainable development karena memang development yang sebelumnya dianggap terlalu apa ya terlalu merusak lingkungan lah kurang lebih gitu ya. Terlalu mengejar kepada pertumbuhan dan diharapkan dengan adanya konsep baru ini bisa lebih mengubah arah jalannya dunia untuk negara-negara itu maju tanpa ada kerusakan dengan meminimalkan kerusakan lingkungan kira-kira gitu ya. Nah, sustainable development sendiri itu kan arti dari yang dimunculkan oleh Komisi Brundtland itu kan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Intinya kalau boleh kita lihat ya bangun sih bangun, tapi minimalkan dampaknya, kira-kira gitu. Jadi dampak lingkungan, dampak negatif terhadap sosial itu minimal supaya generasi mendatang itu juga ikut menikmati namanya menikmati hal yang kita nikmati sekarang. Jadi tidak banyak yang berubah, kira-kira gitu. Nah, disitulah sustainability development kemudian dikorelasikan dengan sustainability, kurang lebih sama. Nah, tapi tentu kita akan tertarik bahwa, loh, kok ada namanya sustainability ya, berarti ada kejadian apa sih? Nah, kata kuncinya memang di dampak ya. Nah, ini bisa ke next ya, Mas Haris atau Mas siapa? Ke next slide. Nah, disinilah kata kuncinya supaya Bapak Ibu melihat bahwa, oh, sustainability itu poin pertamanya adalah dia dibuat atau didevelop atau disusun oleh para policy maker. Artinya memang konsepnya itu keseluruhan gitu. Itu satu hal. Dan yang kejadian yang eh, kedua itu adalah bahwa sebelum laporan ini dibuat, ternyata memang banyak kejadian besar yang sangat miris ya di dunia dan itu apa, menum, eh, kata kuncinya juga sekali lagi adalah bahwa ada dampak negatif yang tidak termitigasi. Ini saya coba carikan dari sumbernya sendiri ya, Our Common Future yang merupakan laporan dari Komisi Brundtland itu sendiri. Jadi di situ yang diangkat itu yang pertama misalnya adalah ada krisis lingkungan pembangunan yang dipuji oleh kekeringan di Afrika. Ada banyak aktivitas di sana, malah banyak menimbulkan kekeringan dan mengancam 36 juta jiwa. Kita lihat nih, dampaknya adalah mengancam 36 juta jiwa. Dan diperkirakan menewaskan sekitar 1 juta orang. Dampak lagi tuh. Terus yang kedua kita lihat ya dari sisi industri ini ada kebocoran pabrik pestisida di Bhopal menewaskan lebih dari 2.000 orang dan membutakan melukai sekitar 200.000 orang lain. Dampak lagi ya. Dan yang celaka adalah memang kalau saya baca di referensi yang lain, di media yang lain itu bahkan disebut bahwa yang meninggal itu lebih dari 15.000. Jadi pada saat hanya gara-gara satu kebocoran pabrik yang tidak dimitigasi dampak negatifnya saya kira sangat mengkhawatirkan ya dampaknya. Terus yang ketiga nih ledakan reaktor nuklir tahun 1986. Ini juga radiasinya kan sampai ke seluruh Eropa itu. Ya, sehingga diperkirakan tuh risiko kanker tinggi sekali di sana. Bahkan di tempat itu sudah tidak bisa dihuni ya saya dengar. Di sini tidak disebutkan jumlah kematiannya, tapi saya kira mungkin bisa di search ya berapa dampak dari sisi fatality dan juga orang yang terkena gitu. Ini dampak lagi. Terus kemudian ada di Swiss itu, ini di Eropa bahkan ya. Di Swiss bahkan juga ada apa pencemaran ya. Eh, Kebakaran yang menyebabkan pencemaran sampai merkuri. Merkuri kan bahan berbahaya. Ke Sungai Rin menewaskan jutaan ikan. Ikan ya dari sisi kehidupan tuh ikannya juga masalah. Pasokan air minum juga masalah di Republik Federal Jerman dan Belanda. Terus kemudian yang contoh yang terakhir yang disebut adalah sekitar 60 juta orang meninggal karena penyakit hati. Jadi di situ Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ada sisi yang sangat kuat situasi kebatinannya saat itu adalah ini sepertinya kok orang melakukan sesuatu tapi mungkin iya di permukaan ngomong dampak sudah saya hitung tapi ternyata begitu terjadi dampaknya sepertinya seolah-olah eh, tidak benar-benar dihitung sehingga tidak bisa termitigasi dampak yang sampai sedemikian besar ya. Itu saya kira yang jadi poin penting di sustainability. Terus kemudian kita akan lanjut bahwa ke next slide-nya Mas. Nah, terus kemudian 17 tahun kemudian ya, 2004 itu baru muncul istilah ESG. Tapi mungkin istilah ESG mungkin sudah mulai apa ya, di munculkan kanan kiri gitu ya. Tapi belum benar-benar menjadi istilah.
tahun 2024 itu 2004 itu baru menjadi diperkenalkan oleh em, apa namanya sekumpulan ya eh, institusi finansial sebetulnya institusi finansial. Jadi udah jelas nih bedanya bahwa satu yang sustainability itu lahir dari policy maker, yang ESG ini lahir dari institusi finansial sehingga fokusnya itu pun berbeda. Nah, institusi finansial itu termasuk AXA, eh, lembaga-lembaga finansial terbesar lah di itu, HSBC dan seterusnya. Ada sekitar 20 kalau nggak salah ya. Itu diundang oleh United Nations, Kofi Annan. Kemudian mereka mulai menelurkan laporan yang dinamakan Who Cares Wins, gitu ya. Itu artinya sebenarnya memang siapa yang peduli akan menang. Sehingga kelihatan bahwa memang sektor bisnisnya lah yang dijadikan sebagai fokus ya. Eh, dan sektor bisnisnya itu menyemakati bahwa faktor-faktor environment, sosial, dan governance itulah yang harus mulai dilihat sebagai risiko yang harus dihadapi oleh risiko yang harus dihitung, risiko dan peluang ya, risiko dan peluang yang harus dihitung oleh apa namanya korporasi. Sebelumnya mungkin mereka nggak terlalu. Nah, ini saya ambil contoh nih risiko yang ditimbul dengan adanya perubahan iklim ya. Karena memang pada saat itu salah satu contoh, salah satu case-nya yang selalu diambil itu adalah adanya global warming. Global warming, terus kemudian dia ada banjir yang tidak diprediksi, kemudian kekeringannya semakin sulit diprediksi sampai saat ini ya. Itu dampaknya tidak hanya ke manusianya aja kan, tapi juga ke pabrik, ke perusahaan. Nah ini saya ambil contoh yang sebelah kanan itu gambar banjir rob yang menggenangi pabrik. Ini di Semarang sebenarnya. Kalau sebelumnya mungkin nggak akan dihitung seperti sebelum tahun 2004 ya. Tapi setelah 2004 mereka para pengusaha itu harus menghitung bahwa ketika terjadi global warming dan banjir tidak bisa diprediksi, apakah banjir ataupun kekeringan itu akan mempengaruhi proses produksi di pabrik. Kalau itu mempengaruhi proses produksi pabrik, itu harus disampaikan kepada stakeholder-nya atau investor gitu, bahwa ada risiko ini loh, gitu ya, yang mungkin nanti akan mengurangi profitability. Kira-kira kan gitu ya ujungnya. Tapi di sisi lain, dengan adanya risiko environment terhadap apa finansial perusahaan tadi itu, si perusahaan itu juga harus diminta untuk menampilkan apa yang bisa kamu lakukan, mitigasi apa yang bisa kamu lakukan, ataupun juga peluang-peluang apa yang muncul dengan adanya global warming itu. Misalnya, oh kayaknya kok ada ini ya, kamu masih pakai energi fosil. Nah ini harus ada roadmap gitu kan. Itu kira-kira gambarannya. Itu yang membuat ESG berbeda gitu ya. Karena satu fokusnya tadi dilahirkan oleh institusi finansial dan juga dia melihatnya dari kacamata dampak yang sudah ada dan sudah timbul pengaruhnya ke perusahaan itu apa. Nah itu yang konsep awalnya itu seperti itu sehingga ini eh, lebih kepada risiko finansial sebetulnya ya. Ada profitability dan non profitability, tidak profitability, pengurangan profitability ataupun juga peluang profitability. Itulah yang disebut sebagai financial materiality dan inward impact. Kalau kalau yang sustainability tadi kan outward gitu, keluar. Gitu. Itu Mas, lanjut Mas. Nah, ini case study-nya ya, yang saya bilang tadi, case study-nya itu kebijakan iklim nomor satu, Mas. Yang sedang berkembang menciptakan risiko sekaligus peluang bagi produsen mobil. Saya kasih contoh aja sekarang yang bensin versus dengan mobil listrik. Itu gambaran yang paling sederhana bahwa iya ya, kenapa harus diciptakan mobil listrik? Sebenarnya tekanan dari global warming juga pengen transisi ke energi. Walaupun masih banyak perdebatan, tapi paling tidak apa mobil listrik itu menjadi salah satu solusi lah. Seandainya misalnya nanti perusahaan-perusahaan itu tidak menggunakan apa namanya batu bara lagi ya. Nah, artinya kan full listriknya jadi energi terbarukan sehingga tidak ada emisi. Nah, itu akan menjadi peluang ya, peluang besar bagi perusahaan-perusahaan mobil, misalnya seperti Toyota juga bergeser ke sana, walaupun mungkin masih ragu-ragu. Terus kemudian apalagi nih, sama sih perusahaan sektor emisi gas itu didorong untuk melaporkan kepada pemegang saham mengenai dampak finansial yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Terus kemudian manajer investasi juga didorong untuk memasukkan isu perubahan iklim ke dalam analisis mereka. Ini saya ambil langsung dari WKRB tahun 2004. Jadi kata kuncinya risiko dan peluang finansial. Sehingga dengan demikian saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti bahwa munculnya sustainability dan ESG itu berbeda gitu.
Sehingga kalau misalnya bicara sustainability untuk awalannya ya, karena nanti akan ada proses konvergensi yang di sisi korporasi itu kemungkinan akan menjadi kurang lebih sama karena dipakai konsep double materiality. Lanjut, Mas. Dan tentunya juga saya berharap nanti akan ada diskusi ya bagaimana mungkin pandangan Bapak Ibu sekalian mengenai hal ini. Nah, terus kemudian baru kita bawa sustainability ke wilayah korporasi. Karena sustainability kan tadi gede banget gitu. Dari seluruh seluruh aspek kehidupan itu bisa pakai sustainability karena memang tujuannya di situ kan area. Nah, mungkin pendekatannya yang bisa saya lakukan adalah yang sudah dikenal di hilir gitu kan. Sustainability report bukan sembarang report, tapi ini memang sebenarnya report yang kalau dilihat-lihat secara mendalam itu merupakan cerminan dari inisiatif di hulu gitu kan. Seharusnya ini idealnya begitu ya. Tapi walaupun begitu memang kita tahu prakteknya greenwashing kan. Greenwashing itu nanti bahwa sustainability report itu biasanya dibuat tidak mencerminkan atau belum mencerminkan inisiatif keberlanjutan sehingga menjadi polesan-polesan gitu. Itu memang pasti PR semua perusahaan yang melakukan itu. Uh, Nah, ini sustainability report ini kan juga lahir untuk merespon dari apa tadi sustainable development dan konsep sustainability yang berdasarkan dampak tadi. Tahun 1997, kira-kira 10 tahun setelah sustainable development kan, itu muncul GRI. Walaupun sebelumnya sudah ada laporan-laporan, tapi yang resmi dan standarisasinya skalanya dunia itu GRI tahun 1997. Nah, dia memang menekankan bahwa laporan keberlanjutan itu berdasarkan dampak. Jadi dampaknya perusahaan itu harus dihitung dan dihitung, dimitigasi, dijadikan topik priority atau topik material, kemudian dilakukan mitigasi terhadap dampak-dampak itu. Itu kira-kira konsep dasarnya. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Gitu. Ketika menentukan dampak, kamu harus ngobrol, perusahaan tersebut harus ngobrol dulu dengan stakeholder. Kira-kira konsepnya kan gitu ya. Kalau nggak ngobrol dengan stakeholder, itu menjadi tidak valid kira-kira. Itu yang pertama. Terus kemudian terus berkembang dari sisi financial accounting ya, itu merasa kok rasanya agak kurang ya gitu ya. Terus kemudian muncul apa namanya laporan keberlanjutan dari sisi yang sebaliknya, dari sisi yang dampak global warmingnya ke perusahaan. Jadi dihitung dari sisi financial lagi. Gitu. Nah, itu dimulai dengan Carbon Disclosure Project. Terus kemudian apa namanya SASB 2010, TCFD 2015 dan IFRS F1 dan S2. Nah, ini semua masih disebut sustainability report itu. Gitu ya, penggabungan antara yang dampak dan juga financial materiality itu masih disebut sustainability report. Nah, terus kemudian ESG report itu setelah saya gali-gali memang masih sifatnya orang ngomong verbal gitu atau di seminar atau apa gitu masih mereka mau menyebut itu tapi kalau secara formal belum pernah sih saya menemukan banyak gitu kecuali yang di Indonesia satu saya temukan adalah di PLN ESG Performance Report 2023 itu yang benar-benar dia memisahkan tuh di report berdasarkan impact terus kemudian ESG Performance Report berdasarkan financial materiality eh, apa financial materiality approach dengan menggunakan kalau nggak salah IFRS S1 ya. Itu kan. Jadi ESG itu sebetulnya kalau dari sisi awalnya memang ya sebenarnya ya financial materiality report yang ada di baris kedua sustainability report itu. Nah, kemudian eh, keduanya itu kan ada berkembang gitu ya. Dan dianggap akhirnya kan dianggap sama ya. Kok bisa di garis miring gitu kan. Sustainability garis miring ESG gitu. Padahal dari sisi konsep berbeda, gitu. Skopnya juga berbeda, lahirnya juga beda. Kenapa bisa dianggap sama? Nah, dalam perjalanannya memang sepertinya memang banyak dinamika untuk bisa menggabungkan konsep impact materiality dan financial materiality dalam sustainability report itu menjadi satu. Ya artinya otomatis kan karena ESG itu berada di financial materiality otomatis dia akan bergabung di situ. Dan itu sudah diwujudkan di apa namanya di Eropa ya. Dia sudah membuat sustainability report yang double materiality tadi, impact uh, impact apa berdasarkan impact dan satu lagi berdasarkan financial materiality. Itu satu yang ISRS. Kemudian yang saya dengar lagi GRI dan EFRS 1 dan 2 itu juga sedang melakukan alignment. Dan di tahun 2027 kayaknya akan EFRS itu akan melakukan launching di Indonesia ya. Kalau di daerah lain kayaknya mungkin sudah. Saya kira begitu. Dan GRI kan impact, EFRS juga financial material. Jadi ini sudah ada penggabungan. Sehingga otomatis menurut saya
ke depan akan menjadi sama gitu dalam sisi bentuk reporting walaupun konsep awalnya tetap berbeda. Nah, ini yang menurut saya Bapak Ibu mungkin harus firm dulu ya. Apakah sejak awal menganggap itu sama? Kalau saya firm menganggap bahwa sustainability dan ESG itu awalnya berbeda. Tapi ada dinamika menuju konvergensi eh, yang mungkin memang prosesnya harus begitu gitu. Itu saya kira yang dari sisi basic dari sisi sustainability, kemudian ESG dan juga sustainability reporting, ESG reporting dan mungkin nanti arahnya ke arah inisiatif sustainability ini bagaimana sih gitu. Kira-kira. Lanjut Mas. Nah, kemudian eh, di area communication ini memang sangat diperlukan ya menurut saya karena bahkan di JRI sendiri juga sudah eh, mengakui itu gitu kalau kita sudah sempat apa ngambil JRI certification atau baca gitu itu unsur komunikasi itu sangat kental kalau di JRI dengan impact impact apa tadi material itu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat itu di sustainability communication untuk yang corporate ya, itu ada 4 pilar sebetulnya menurut saya. Jadi yang pertama adalah komunikasi dalam sustainability, yaitu yang sangat strategik nih menurut saya, yaitu dari proses mengidentifikasi dampak, topik material, topik penting atau topik material, kemudian alignment antara risiko dan peluang kalau memakai double materiality, kemudian komunikasi dengan stakeholder, lalu mempresentasikan narasi. Terus yang kedua, komunikasi tentang inisiatif sustainability. Ini yang saya kira menjadi topik ya sekarang. Ini yang kedua, ini eh, apa namanya? Sebenarnya lebih ke taktikal gitu. Operasional sehari-hari tentang sustainability itu mau diapain, platform mana dan seterusnya. Nah, yang ketiga, komunikasi untuk sustainability ini lebih ke lebih lebih mikro lagi ya tentang kampanyenya, kampanye bersih sampah, kampanye energi yang sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah komunikasi sebagai inisiatif sustainability. Mungkin ini yang menjadi area betul-betul menjadi area orang komunikasi, dia memikirkan apa yang menjadi sumbangsih komunikasi di sustainability. Misalnya kalau di platformnya kita pilih yang rendah emisi, nggak nggak pakai kertas misalnya. Itu kan sebagai pilihan ya, pilihan yang lebih sustainable. Terus kemudian lebih berpromosi kepada media yang tidak diskriminatif terhadap secara sosial gitu kan. Itu juga kita harus bisa melihat itu apakah kita mau pro ke situ atau belum. Kemudian juga misalnya dari sisi pro lingkungannya, apakah orang komunikasi ini eh, mau pasangnya ke media yang lebih yang dimiliki oleh pebisnis yang tidak melakukan perusahaan lingkungan satu, yang dua, atau kalaupun misalnya industri ekstraktif tapi tata kelolanya bagus gitu ya, atau lebih bagus lagi ya benar-benar pro energi bersih gitu ya Mas. Itu saya kira yang mungkin harus ditangkap secara garis besarnya oleh Bapak Ibu supaya paham, oh komunikasi ini nggak cuma sehari-hari ya, ternyata bisa sampai level sebagai inisiatif sustainability sendiri dan di level strategis bisa menjadi bagian penting dari sustainability. Seandainya Bapak Ibu meran perusahaan tuh langsung ngerti, oh oke, ternyata dia penting banget tuh gitu. Karena Bapak Ibu bisa lihat di nomor satu tuh, komunikasi dengan stakeholder itu dimulai sejak awal sebelum menentukan topik penting dan mengidentifikasi dampak. Tidak ada orang komunikasi, dia nggak bisa jalan tuh. Orang, misal punya orang apa ya, orang produksi, dia nggak akan ngerti. Agak males dia pasti bertemu dengan stakeholder. Yang menjadi area komunikasi ya memang dengan stakeholder. Ngomong dengan sini, survei gitu, seperti yang saya lakukan tadi. Terus kemudian approach gitu ya, menggali, mendengarkan, melihat gitu kan, dan menyampaikan masukan-masukan kepada manajemen yang sifatnya non teknikal. Saya kira itu pentingnya. Lanjut, Mas. Nah, ini strategiknya. Nah, tadi sudah kita gambarkan dari mulai level awal sampai level strategik. Ini yang level strategiknya. Level strategic communication itu seperti apa sih? Jadi memang kalau strategi itu kan memang kita berencana gitu, secara sadar menggunakan sesuatu itu. Nah, ini strategi communication sama sih. Jadi kita harus berencana, melakukan rencana, dan harus dengan kesadaran penuh untuk menggunakan alat-alat komunikasi, tools, kemampuan komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Itu kira-kira. Nah, kemudian dari sisi modelnya, ini Bapak Ibu sebenarnya banyak modelnya. Ada yang saya ambil dari sini, ada yang model bulat ini dengan lebih sederhana, warna hitam putih, tahun 93 dari Padlib. Itu eh, konsepnya kurang lebih sama sih. Ada situation analysis, strategi, implementation assessment, dasarnya. Tapi kemudian lebih dikembangkan lagi oleh si PR Smith dengan model Sostek ini ada situation analysis, kemudian objektifnya langsung ditekankan di situ,
dipecah lagi strategi, ada taktik, ada action, dan ada kontrol. Oke, lanjut Mas. Nanti kita lihat bedanya satu sama lain. Kita coba. Nah, ini yang juga eh, apa pola-pola yang lain, tapi kurang lebih sama sebetulnya sih. Ada formative research dari Pak Smith model itu. Formative research dia penekanannya banyak di riset. Menganggap bahwa kemampuan riset dari seorang komunikasi itu penting. Menganalisa situasi, organisasi, publik. Publik itu sama dengan stakeholder mapping. Organisasi itu organisasi internal. Terus kemudian strategi, kalau strategi dia dia bawa itu dari mulai tujuan, terus sampai kemudian strategi pesan itu dia sebutnya strategi itu. Terus baru masuk ke level yang doable ya, yang lebih clear mau platform-platform apa yang dipilih dan harus selalu ada evaluative research. Terus kemudian yang paling baru itu ada MF Framework. MF Framework ini dari Association of Association for Measurement and Evaluation for Communication. Itu apa namanya dia menelurkan AMEC Framework yang sebetulnya lebih tepatnya ke apa ke evaluasi. Tapi eh, dalam pemakaiannya ternyata memang bisa dipakai untuk melakukan strategi karena dia memiliki unsur-unsur objektif, input, terus kemudian activity. Nah, yang lebih detail dia di bidang ininya, evaluasinya. Dia ada output, outtakes, outcome gitu ya. Jadi ada jangka pendek sampai jangka panjang itu dihitung lah, kira-kira gitu. Nah, tapi Bapak Ibu bisa lihat di bagian input itu nggak ada sama sekali. Mau ngasukin apa nih? Nah, itu nggak diperjelas gitu. Jadi eh, dengan demikian mau nggak mau pasti harus memakai pendekatan gabungan lah kira-kira gitu. Lanjut. Mas. Nah, ini kita coba ambil contoh nih. Tadi udah saya jelaskan bahwa sustainable communication itu ada apa namanya ada dua aspek ya. Satu sustainability-nya, terus kemudian communication strategy. Nah, ini di sini. Nah, pertanyaan mendasar itu kan em, apa namanya di sisi sustainability korporasi itu pasti akan membuat strategi keberlanjutan. Atau kalau misalnya pakai double materiality ya sebut saja strategi keberlanjutan itu ya sama dengan strategi ESG. Tapi menurut saya syaratnya itu harus double materiality supaya supaya benar gitu. Kalau dipakai single materiality sebut aja saya mau pakai yang impact ya berarti itu strategi keberlanjutan. Kalau menyebut yang impact materiality dengan strategi strategi ESG ya agak salah kaprah menurut saya sih secara konseptual ya gitu. Bisa bisa, tapi menurut saya agak salah gitu, agak aneh sih rasanya. Itu yang mana. Nah ini kita lihat misalnya contoh kita double materiality sustainability. Kan ada dampak yang inside out, terus kemudian ada risiko dan peluang. Nah ini kalau menurut ini simulasi ya, simulasi saya dan saya melihat dari kayak misalnya dari PLN itu. Jadi dia memang membuat satu ada topik material yang berdasarkan impact. Terus kemudian ketika dia membuat laporan eh, yang sifatnya ESG performance report, itu topik topik pentingnya digeser dengan skala dengan skema ESG, tapi tetap menjadi topik material kan topik penting. Tapi terus kemudian dia ditambahkan dengan dengan menambahkan kolom yaitu berupa risiko dan peluang yang PLN hadapi. Saya pikir itu yang menurut saya yang paling tepat ya. Jadi ada dua sisi gitu. Kenapa nggak satu sisi? Ya memang yang sisi yang kedua ini memang harus dijelaskan menjadi satu narasi sendiri gitu supaya berbeda. Contoh, contoh kalau di dampak mungkin nggak kepikir tentang peluang ya, tapi begitu udah bicara risiko dan peluang, ternyata memang ada peluang tuh. Misalnya kayak gini, nih, pengelolaan limbah dan emisi di dampak inside dan out itu potensi penyemaran lingkungan, gangguan dan ekosistem. Narasinya kemudian berbeda. Tapi kemudian dilihat lagi dari sisi yang risiko dan peluang, ada risiko persoalan misalnya, oh kita nggak ada persoalan regulasi nih, kalau kita nggak atasi masalah nih dari sisi finansial mungkin, atau reputasi ya, reputasi risikonya. Tapi ternyata dari sisi peluang ada peluang lagi, inovasi teknologi. Oh iya ada inovasi ya. Oke, coba lihat lagi loh, lihat lagi ke depan. Itu narasi yang bisa dibangun nih. Secara verbal nih saya sampaikan. Inovasi teknologi hijau. Ntar dulu nih. Maksudnya apa ya? Coba terus di internal kan karena mikir, oke, coba pelajari apakah ada kebijakan yang menguntungkan perusahaan ketika kita mau menggunakan misalnya energi EBT yang lebih bersih. Kalau misalnya itu ada, misalnya mendapatkan subsidi, oke, pajaknya dihapus. Wah, itu jadi peluang dong, gitu kan. Mendingan saya pakai itu. Nah, itulah yang dimaksud. Oh, inilah apa namanya peluang di bidang profitability. Itu contohnya simpelnya ya, Bapak Ibu. Tapi memang ini harus dilihat dari apa kacamata yang komprehensif.
Nah, terus kemudian dari situlah orang komunikasi harus bisa melihat. Saya gitu ya, sebagai orang fungsi komunikasi itu harus bisa melihat. Saya ini perlu melakukan analisa risiko lagi sendiri gitu kan. Atau risiko dan dampak tadi yang sudah dilakukan bersama dengan stakeholder, terus kemudian diolah lagi, disesuaikan lagi yang dampaknya tadi kan ya, dampak dengan stakeholder yang di sisi risiko itu kan biasanya saya ingat saya IFRS dan seterusnya itu apa tidak terlalu menekankan perlunya bicara dengan stakeholder. Mereka sudah punya mappingnya lah, kira-kira. Nah, tapi intinya bahwa di sisi dampak sudah ada ketemu stakeholder. Itu kan sudah valid artinya ya. Kalau memang dilakukan. Karena apa? Karena memang mendengarkan stakeholder itulah kunci untuk menentukan dampak dan kemudian baru kita bisa menentukan topik material. Nah, terus kemudian di istilahnya di adjust menjadi resiko dan peluang. Nah, disitulah baru orang komunikasi bisa menemukan narasi yang lebih positif dari sisi isu strategisnya. Misalnya pengelolaan limbah dan emisi. Si orang orang komunikasi mungkin akan sedikit mentwist, oke transparansi deh kayaknya, karena ada potensi pencemaran itu kita punya target pencemaran polusi emisinya turun dari 50 ton per tahun misalnya, 50 ton per apa gitu ya, 50 ton CO2 per ton apa menjadi eh, nol gitu dalam waktu 5 tahun. Nah, itu kan transparansi harus dibuka tuh. Memang kita masih eh, apa masih eh, menjadi polutan, eh, eh, mengeluarkan emisi, tapi kita sudah punya roadmap. Nah, itu kan harus bangun. Roadmap mau nol emisinya. Dan itu kita lakukan apa langkah-langkahnya. Itu satu. Nah, ini yang sebenarnya yang isu strategis yang kedua, sebenarnya peluangnya bisa dimasukkan menurut saya. Ini belum saya masukkan, tapi setelah saya lihat, saya pikir peluang inovasi teknologi digital itu menjadi salah satu isu strategis yang kedua yang bisa dikembangkan. Yang tadi saya sudah jelaskan. Terus yang kedua, misalnya contoh kesehatan dan keselamatan kerja. Dampak inside out-nya adalah cedera dan kematian kan, karena dampak. Terus kemudian kalau itu banyak yang meninggal, ujung-ujungnya yang terjadi adalah risiko gangguan balik lagi ke perusahaan, risiko gangguan operasional karena mencari orang yang kompeten kan nggak segampang itu. Mencari orang yang bisa melakukan eh, ke- eh, apa memimpin, memanage tidak bisa diganti dengan orang yang baru datang kemarin sore gitu, anak anak baru masuk kan nggak bisa. Nah, itu. Terus yang kedua adalah risiko kehilangan ya, tenaga kerja, ya, yaitu di sisi risiko dan mungkin peluangnya masih belum terisi ya, tidak masalah juga. Nah, dari sisi isu strategis komunikasi, ya otomatis kita akan bisa merangkai, oke, eh, kita masih ada kejadian-kejadian seperti ini, tapi kita tidak berhenti di situ. Memang harus diakui, misalnya ada kejadian kecelakaan kerja, begini, itu harus yang saya lihat di PLN itu menampilkan tuh. Mohon maaf saya sebut PLN terus berapa kali, karena saya baru ngulik PLN. Dia menyebutkan memang ada cedera dan kemudian ada progresnya. Progresnya naik turun ya itu lain perkara kan. Tapi yang penting adalah transparansi di situ. Dan yang terpenting lagi harus ada roadmap. Roadmapnya misalnya eh, berkurang. Gitu. Nah berkurang itu caranya seperti apa? Itu nanti kan menjadi otomatis kan. Otomatis tindakan-tindakan yang harus dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Misalnya contoh, tahun ini kok di cabang kami masih belum 100% ya yang mempunyai sertifikasi SMK 3. Wah, kalau gitu berarti ada kekurangan dari si kompetensi nih. Banyak orang yang nggak ngerti tentang safety. Oke, kalau gitu targetnya dalam 4 tahun dari yang saya 10% tadi dari 5 tahun 100% deh semua supaya menjadi upaya meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, itu di situ. Itu kira-kira untuk yang dari apa namanya adjustment ya, adjustment dari double materiality sustainability menjadi isu strategis. Nah, ini yang saya pakai tadi yang ke depan lagi Mas, boleh yang stack tadi satu lagi. Nah, ini yang saya pakai di sini nih, yang Bapak Ibu semua pakai stack. Ini sebetulnya kalau saya baca-baca itu memang Pak PR Smith ini sebetulnya lebih ke marketing, tapi saya pikir masih nyambung gitu. Eh, apa namanya modelnya gitu menurut saya. Jadi saya pakai model ini ternyata bisa. Itu satu. Jadi dari situasi analisis itu
sebelum masuk ke objektif udah bisa digabung antara apa tadi eh, topik material tadi sama resiko itu juga bisa digabung. Nah, terus misalnya kalau nanya, Mas itu kalau mau gabung setahun apa berapa? Ya tergantung. Kalau strateginya misalnya tahunan, ya menurut saya minimal 1 tahun sebelumnya sudah bisa dijadikan baseline laporan. Tapi kalau lebih bagus lagi, laporan yang 3 tahunan menurut saya kalau strategi itu kan, supaya ada jangka menengah lah gitu. Sehingga topik-topik yang material yang sebelumnya mungkin sudah ada dan eh, apa tidak dipertahankan lagi, itu bisa ke capture juga dalam situasi analisis. Itu saya kira. Terus kemudian lanjut Mas. Yang nextnya di sini ada AMEK nih yang nanti akan saya pakai yaitu sisi evaluasinya. Karena dia bagus dari sisi evaluasi yaitu output, outtake dan dampak. Ada sisi yang betul-betul keluaran doang, ada sisi dampak langsung, ada sisi yang eh, apa lebih jangka jangka menengah gitu. Lanjut, Mas. Nah ini udah oke. Nah ini yang kemudian eh, menggabungkan antara sostek dengan yang AMEK. Jadi dari sisi yang sebelah kiri itu ada stakeholder kunci dan isu strategis. Itu sebetulnya adalah situasi analisis. Jadi kita harus bisa memetakan stakeholder kunci yang mana yang terpengaruh dengan isu misalnya transparansi pengelolaan limbah dan emisi. Langsung kelihatan. Oh ini dengan isu komunitas nih. Kenapa? Komunitas sekitar kan, warga sekitar. Dan yang kedua adalah sisi regulasi, regulator berarti kan. Nah, mungkin ada apa peraturan yang baru yang harus kita comply atau peraturan yang lama kita belum bisa memenuhi 100% gitu kan. Itu ada problem di situ. Nah, terus kemudian harus tahu juga tujuan dan objektif. Objektif ini kita menyarankan selalu pakai namanya SMART atau SMARTER. Tapi mungkin SMART ya cukup. SMART itu spesifik ya. Spesifik artinya khusus. Terus kemudian yang tujuan komunikasinya ya. Terus yang kedua smart, measurable, artinya bisa terukur. Terukur itu ada angka lah gitu ya kira-kira. Jadi jangan ngambang. Kalau ngambang kualitatif kan eh, eh, akhirnya nanti dalam proses sehari-harinya juga ya nggak ada target yang fix dan kuantitatif kan. Jadi berbeda dengan target kuantitatif. Smart, achievable, tercapai. Ya, artinya targetnya itu nggak mulu-mulu ya, artinya nggak terlalu idealis gitu dan ada dasarnya supaya bisa tercapai, baseline gitu. Achievable, relevan, ya tentu relevan dengan yang dihadapi gitu, dengan stakeholder juga, dengan perusahaan juga. Dan time bound, jadi ada jangka waktunya, misalnya setahun. Sehingga kalau kita melihat di sini langsung saya kunci aja, oke, saya ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen dan kinerja pengelolaan limbah dan emisi perusahaan sebesar sekian persen, 20% dalam 12 bulan dan 1 tahun. Clear itu. Pak, gimana caranya mengukur 20%? Ya nanti disurvei, misalnya bisa itu. Terus acuannya apa? Ya acuannya yang tahun lalu baseline-nya. Kalau sudah ada. Terus pertanyaannya kan, Pak, kalau belum ada acuannya bagaimana? Ya secepatnya bikin acuan dasar. Lewat apa? Ya mungkin lewat survei survei sebelumnya. Survei yang mau dilakukan secepatnya. Kira-kira kan gitu. Kepercayaan publik, mengukur kepercayaan publik. Kalau misalnya baseline-nya 50, berarti kan 20%, 70% targetnya gitu kan. Itu yang nanti harus diukur lagi dengan survei lagi gitu. Udah bener nggak ini setelah kita lakukan ini itu di akhir tercapai nggak kira-kira gitu. Nah di antara itu harus ada strategi gitu ya. Strategi kan kira-kira cara yang lebih gampang, cara yang lebih gampang dan general. Nggak mikirin detailnya, bukan gampang sih, tapi lebih umum ya. Misalnya, oke kalau kita mau meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen dan kinerja limbah, pengelolaan limbah, caranya gimana ya? Oh tadi kok kayaknya udah ada banyak sebut kata transparansi. Mungkin itu nomor satu, transparansi berbasis data. Jadi kita kasih lihat datanya. Terus dari situ habis itu dikalakan taktik apa Pak? Ini pertanyaan kan gitu. Ya udah, kalau data mau transparan, berarti kan kita siap tuh menghadapi banyak pertanyaan. Kalau gitu kita buka, oke, kita perlu eh, pasang iklan misalnya. Itu salah satu tuh. Terus kemudian kita tampilkan setiap bulan di website kita sendiri dua tuh milik sendiri atau di media sosial kita tiga tuh cara. Atau kalau perlu misalnya kita undang wartawan datang, nah itu juga bisa. Itu bisa tercermin di aksi ya. Yang lebih realnya kalau di taktiknya kan rencana, tapi di aksinya yang konkretnya harus dilakukan yang seperti saya bilang tadi, yang barusan. Dah, habis itu ketahuan yang advertorial harus bayar, paid itu namanya ya. Terus kemudian earn itu
misalnya tadi ngundang media datang terus tiba-tiba mereka terkesan dengan oh yang dilakukan oke bagus nih Pak, saya tampilin deh gitu kan. Jadi wartawannya menganggap berita positif itu akan bagus buat masyarakat dan bagus juga buat industri. Yang share ini misalnya eh, misalnya kita posting di media sosial, ternyata banyak yang lihat, terus banyak yang suka, mereka men-share ke timeline sendiri. Nah itu berarti eh, lebih bagus lagi kan, tidak keluar biaya. Karena kesadaran, berarti ada perubahan sikap di sini. Kemudian yang own media tadi yang posting di media sosial sama website. Nah, kemudian baru kita kontrol tuh, kita ukur. Oke, target kita setahun misalnya yang outputnya adalah misalnya tadi apa? Publikasinya berapa kali, infografis kalau ada berapa kali, media visitnya berapa kali, dan berapa kali forum. Itu output ya, langsung dihitung perubahan. Terus kemudian outtake itu kalau di media sosialnya lebih mudah lagi melihatnya karena dia sudah terukur. Outtake-nya itu biasanya berupa views, terus kemudian perubahan persepsi, tapi masih sifatnya tuh enggak aksi, ya enggak gerakan yang dilakukan gitu, tapi masih persepsi, terus kemudian dia masih di pikiran gitu. Oh bagus nih, oh saya share nih, jadi nge-share-nya itu masih sifatnya kalau di media sosial kan tidak susah ya, tinggal share gitu. Nah, posisi-posisi awal itu diukur juga berapa kali, berapa engagement, komentar di situ, mungkin mau nanya gitu kan, oh kasih feedback itu masuk OT. Terus kemudian baru masuk ke outcome yang tadi saya bilang, ujung hasil akhirnya tadi berapa? Di tujuan naik 20%. Kalau baseline-nya adalah 50%, berarti di akhir itu harus mencapai 70% minimal. Kalau di sini saya bilang baseline-nya 60%. Jadi harus 80%. Nah, itu saya kira yang Bapak Ibu harus ketahui tentang bahwa komunikasi itu sampai seperti ini. Gitu. Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, inilah yang disebut strategi komunikasi. Sengaja merencanakan dari aspek komunikasi untuk mencapai tujuan pekerjaan tersebut. Ngebantu sekali kan? Karena apa tadi apa skor kepercayaan publik naik jadi 8% dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh strategi strategi apa tadi strategi keberlanjutan, strategi uh, sustainability. Itu. Oke, mungkin satu sampel aja, tinggal 3 menit ya. Eh, lanjut Mas. Ini yang ya ini nanti bisa didiskusikan ada kerangkanya, eh, apa tadi sudah sempat saya sampaikan verbal. Lanjut. Nah, ini yang untuk yang greenwashing aja. Nah, greenwashing itu sebenarnya mulainya ya menurut saya itu selain dari sustainability report karena itu yang dilihat, itu indikasinya adalah di sustainability reportnya itu polesan. Nah, itu untungnya kalau di Indonesia mungkin belum ada yang teguran atau apa ya, tapi kita bisa melihat sebetulnya apakah sustainability report, misalnya pertanyaan pertama itu apakah dia benar-benar melakukan survei ketika melakukan atau engagement dengan stakeholder, stakeholder kuncinya ketika dia mau menentukan dampak, identifikasi dampak. Kalau enggak ya sudahlah itu sustainability-nya reportnya pasti apa namanya greenwashing gitu ya dipoles gitu berarti. Tapi kalau sudah dilakukan dari sejak awal komunikasi dengan stakeholder, kemungkinan besar bisa 100% nggak greenwashing atau cuma sebagian kecil itu greenwashing kira-kira gitu. Nah, terus kemudian greenwashing itu apakah hanya di sustainability report? Enggak juga. Jadi dari sisi inisiatif sustainability-nya juga bisa juga greenwashing. Contoh ini yang di sisi di sisi inisiatif ya. Contoh misalnya eh, yang produk-produk pakaian atau produk tas, dia labelin, kasih label. Ini memang pekerjaan ya mohon maaf dari sisi marketing, mungkin dia belum terlalu paham atau sengaja ya kita nggak tahu. Nah, dia melabeli si pakaian itu dengan eco gitu ya. Tapi nggak jelas tuh, cuma eco aja gitu, eco friendly gitu. Tapi tidak menandakan bahwa ini sudah disertifikasi oleh lembaga yang kredibel. Oke. Eh, terus apakah itu kalau kita beli dan kita menganggap bahwa wah ini eco friendly nih bagus nih, wah saya mau beli ah karena saya pengen kan ketipu kita. Nah itu yang disebut greenwashing, dia nggak jujur, intinya nggak jujur. Ini ada target dan transparansi sustainability ya, ada target dan transparan, berbasis data dan bukti, punya dampak jangka panjang. Tapi kalau greenwashing itu terlihat hijau, tapi sebenarnya itu juga fokus pada pencitraan tadi ya, citra, terus kemudian sering pakai kata eco, natural, ramah lingkungan, tanpa dia menyebutkan buktinya. Buktinya itu apa?
Buktinya dia harus bisa disertifikasi oleh pihak ketiga. Yang paling gampang tuh sebenarnya itu. Memang jadi lebih mahal, tapi itu salah satu cara ya yang dikembangkan saat ini. Gitu. Nah, ini yang di Eropa nih ya. Contoh yang kedua nih di Eropa sebelah kanan. Berdasarkan penelitian di Eropa saja nih, tahun 2021, 150 klaim ramah lingkungan ternyata lebih dari 50% tidak dianggap tidak berdasar atau menyesatkan. Jadi di Eropa aja masih kita, apalagi di kita ya. Mungkin akan lebih besar. Nah ini saya mohon maaf, ini saya harus kasih disclaimer. Ini memang saya sudah minta izin ke organisasi tempat saya sekarang aktif di IS2P. Kebetulan memang saya juga yang mengedit apa ini apa namanya infografis ini. IS2P itu Indonesian Society for Sustainability Professional gitu. Kalau Bapak Ibu misal nanti pengen bergabung ya silahkan nanti kontak-kontak dengan saya begitu Bapak Ibu. Oke lanjut Mas. Nah ini bagaimana kita cara kita sebagai konsumen menghindari produk yang melakukan greenwashing dan juga cara kita sebagai institusi untuk menghindari kerjasama dengan perilaku greenwashing. Ini bukan berarti kita menjudge apa ya oh, kalau saya perilaku greenwashing ya memang posisi kita harus menghindari itu gitu intinya. Kalau memang kita mau berpihak kepada keberlanjutan kan kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih melakukan greenwashing, kurangilah pelan-pelan. Lebih cepat lebih baik sih kira-kira gitu. Nah, ini yang pertama eh, ya tadi jangan mudah percaya pada label hijau itu yang pasti. Terus kemudian cek lagi tuh apa di label-labelnya ya kalau di pakaian ya label itu ada yang bisa langsung dilihat atau enggak itu. Oke. Nah, terus apalagi nih? Tanya juga langsung ke ininya ya. Kalau misalnya mereka punya media sosial, perusahaannya punya media, bisa tanya di situ. Kalau nggak dijawab ya berarti sebetulnya mereka nggak terlalu peduli dengan apa yang mereka jual ya, mohon maaf ya. Nah, kalau ada yang nanya tentang jualannya nggak dijawab, wah itu berarti ada problem di situ, ya kan? Jadi nggak reliable lah kira-kira. Dia ngeklaim ramah lingkungan, ditanya kok nggak dia jawab, oh berarti ya mungkin nggak ramah lingkungan kira-kira gitu. Jadi kita bisa hentikan dulu gitu di situ. Jadi gitu. Itu ya ada beberapa cara. Terus yang cara institusi menghindari kerjasama dengan perilaku greenwashing, ya gunakan kriteria sustainability itu saat berinvestasi misalnya tanya udah melakukan AMDAL belum? AMDALnya mana? Gitu kan. Kan kita tidak ingin kerjasama dengan perusahaan yang tidak punya AMDAL kan. Karena tidak punya AMDAL itu risikonya kan lingkungan yang rusak ya kira-kira gitu. Terus kemudian laporan sustainability-nya apakah rutin gitu ya. Terus kemudian dia eh, kita baca-baca sekilas, terutama dari sisi itu dulu yang tadi, yang kalau penentuan dampak itu langsung dari cek aja itu, apakah apakah dia apa namanya melakukan berbagai survei dengan ini, karena prosesnya kan sangat harus transparan dan melibatkan stakeholder. Kalau itu nggak ada, dilihat sekilas seperti template ya mungkin nggak benar-benar dilakukan. Biasanya kalau perusahaan yang benar-benar melakukan tuh dia kasih tahu surveinya sekian, jumlahnya sekian, gitu-gitu ya. Seperti yang tadi saya lakukan itu adalah satu bagian dari upaya untuk eh, apa namanya menampilkan suatu transparansi ya, transparansi data. Itu penting. Kalau nggak ada ya ragu-ragulah terhadap perusahaan itu. Terus kemudian evaluasi laporan dan sertifikasi. Ini kalau mau lebih lanjut lagi ya. Tapi cara saya tadi menurut saya bisa tuh dipakai sebagai awalan. Ya, bentar gue ke sana. Bentar, sorry. Terus kemudian hindari komitmen tanpa aksi, cek apakah ada timeline, aksi jangka pendek dan indikator kemajuan yang jelas. Itu ya roadmap tadi ya. Itu terus kemudian yang terakhir tadi saya bilang ada pihak ketiga yang bisa melakukan verifikasi seperti CDP, Covadis, Sustainalytics atau Bilab, Sikop Certificate. Saya kira itu Pak. Ternyata cukup lama saya menjelaskan. Saya terima kasih banyak sudah eh, mendengarkan gitu dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan insight yang lebih. Saya juga pengen dengar juga pengalaman dari Bapak Ibu dalam sesi diskusi. Terima kasih. Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak, Pak, atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya nanti akan dilakukan sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyimpulkan atau meng-highlight beberapa yang tadi
dijelaskan oleh Pak Iwan. Jadi yang pertama itu antara sustainability dan ESG itu berbeda. Karena sustainability itu lahirnya itu dari laporan Brundtland 1987, yang mana dalam hal tersebut itu menghasilkan kata sustainability. Nah, dan selanjutnya juga mengenai sustainability itu adalah sustainability development itu adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan yang mana dengan meminimalkan dampak negatif yang ada karena krisis-krisis dampak-dampak yang dampak-dampak negatif tersebut itu tadi sudah dijelaskan banyak menewaskan banyak jiwa juga yang terjadi di seluruh dunia. Dan selanjutnya mengenai ESG, yang mana ESG ini muncul di tahun 2004 oleh Who Cares Wins oleh UN Global. Nah, yang mana kalau ESG ini sebagai pendekatan untuk mengintegrasikan lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam analisis risiko dan peluang untuk pengambilan keputusan finansial. Nah, tadi juga dijelaskan kalau sustainability ini lebih ke outward impact, sedangkan untuk ESG ini lebih ke inward impact. Nah, selanjutnya juga dijelaskan mengenai sustainability report yang mulai ada sejak tahun 1997. Ini merupakan laporan berbasis impact materiality kepada lingkungan dan masyarakat. Sedangkan untuk ESG report ini merupakan pengungkapan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola berbasis finansial material materiality. Nah, dari sini terlihat ya perbedaannya. Kalau sustainability ini impact materiality, sedangkan ESG ini financial materiality. Yang mana kalau keduanya digabung itu jadi double materiality. Nah, tadi juga disinggung mengenai corporate sustainability communication yang ada 4 pilar, yaitu komunikasi dalam inisiatif sustainability, lalu ada komunikasi tentang inisiatif sustainability, komunikasi untuk sustainability, dan yang terakhir komunikasi sebagai inisiatif sustainability. Lalu ada beberapa model juga, ada Catlib 1993, ada PR Smith 1998, dan ada juga Ronald D. Smith 2002, dan yang terakhir ada AMEC Framework ini 2016. Tadi juga sempat disinggung mengenai greenwashing yang hanya fokus pada citra saja tanpa ada bukti nyata, sehingga jangan gampang tertipu dengan label-label yang mengatasnamakan hijau atau label-label lainnya yang terlihat peduli lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari beberapa penjelasan Pak Iwan. Baik, Bapak Ibu selanjutnya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, yang pertama saya akan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu para hadirin yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi yang telah dikirimkan oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WA Group KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Nah, selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini dapat dikirim melalui kolom chat Zoom dikarenakan setelah ini akan diadakan sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim webinar series pada tahun ini yang akan menghadirkan pemateri dari praktisi profesional dengan tema dan topik yang lebih strategis. Nah, agar Bapak atau Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar seri, silakan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok di @kmmb_consulting, untuk YouTube-nya KMMB Consulting, dan untuk websitenya kmmb.co.id. Baik, ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Iwan. Ini ada pertanyaan pertama, ini eh, dari Laban Simeo. Ini
Bapak mau bertanya secara langsung atau saya bantu bacakan, Pak? Boleh dibaca saja, Pak. Oke, baik-baik. Eh, ini pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Di tempat saya bekerja berhubungan kapal yang menghasilkan pengaruh dampak lingkungan. Di antaranya emisi dari asap cerobong kapal, asap kendaraan, limbah oli bekas. Nah, bagaimana strategi mitigasi untuk pencegahannya, Pak Iwan? Iya, baik Pak. Ini berarti ada dua hal ya Pak ya. Yang pertama, halo, kedengaran ya Mas? Jelas, Pak? Jelas Jelas, ya. Pak. Ya, yang pertama dari sisi teknis, dari strategi keberlanjutan, dan yang kedua mungkin kalau misalnya dari sisi komunikasi, itu jadi PR itu memang Pak. Nah, yang pertama tadi sisi apa strategi keberlanjutan ya. Nah, ini kan ada beberapa opsi nanti Pak. Yang pertama adalah eh, roadmap itu Pak, yang pasti ya. Jadi dari sisi sama seperti ini Pak, apa namanya? Mobil ya, mobil kan di darat ya. Kita ambil sampel yang gampang aja. Itu kan menghasilkan emisi satu, terus kemudian juga oli-olinya juga masalah tuh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seberapa priority, mana yang paling prioritas dulu Pak? Dari sisi emisi kah atau dari sisi limbah? Nah, itu yang Bapak harus tanyakan ke stakeholdernya. Stakeholder itu misalnya eh, satu internal ya manajemen gitu ya itu punya pendapat apa. Yang kedua juga dari sisi mungkin eh, pencemaran dari sisi pencemaran tuh misalnya kan ke laut ya. Nah itu seberapa besar pencemaran tadi itu apa, mencemari laut. Nah itu pertanyaan itu harus dijawab dulu untuk menentukan ini dampak ini yang mana yang paling paling besar ya. Nah dari situ baru ketahuan tuh. Kalau misalnya emisi berarti kan eh, ada langkah yang ke depan. Satu, roadmap. Oke, gimana nih cara mengurangi emisinya? Apakah misalnya saya Pak, contoh nih Pak ya, mohon maaf saya ngarang-ngarang nih karena belum tahu ya. Siap. Apakah misalnya cerobongnya yang ditutup dengan filter yang supaya karbonnya itu nggak keluar, kemudian bisa ditampung, terus kemudian dibawa kemana? Itu kan salah satu teknologi ya. Terus yang kedua, misalnya apakah memang kita bisa mendapatkan sumber energi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan? Misalnya, eh, saya kurang tahu Pak, mohon maaf kalau saya keliru ya Pak. Misalnya Siap, apakah Pak. fuelnya itu bisa dari biofuel misalnya. Nah itu mungkin apakah itu memungkinkan dan dari sisi financial harganya juga tidak berbeda jauh. Nah kalau misalnya tidak berbeda jauh dan misalnya kalau Bapak bisa pelajari, oke kalau tidak berbeda jauh coba pelajari apa namanya regulasinya. Jangan-jangan ada regulasi yang menguntungkan sisi transportasi laut kalau memakai biofuel dapat subsidi misalnya. Nah, itu kan bisa dilihat lagi, Pak. Itu Siap. kira-kira sih, Pak. Jadi eh, cara apa udah betul Bapak tadi menurut saya melihat bahwa oh ini Bapak saya kok pencemar emisi apa menghasilkan emisi satu harus ada roadmapnya terus kemudian harus ada cara-caranya terus kemudian yang dari si apa tadi limbah ya limbah apa namanya oli ya begini. Ya, 5 oli, Pak. Oli ya, limbah oli ini seberapa gede dan bagaimana apakah oli itu bisa misalnya didaur ulang menjadi produk yang lain supaya ditambung dan diolah menjadi produk yang lain. Saya belum tahu produk yang lain itu seperti apa, tapi pikiran saya kayak mungkin apakah bisa di recycle ya, kira-kira gitu sih, Pak. Jawaban saya itu dari sisi teknis. Nah, terus kemudian dari sisi komunikasi, Pak, yang perlu disampaikan, yang orang komunikasinya kalau ada, Pak, itu eh, kalau memang tujuan akhirnya adalah Bapak adalah menjadi misalnya eh, kapal yang rendah emisi, itu menurut saya sudah pantas untuk disampaikan ke publik ya, bahwa ini perkembangan kami adalah perusahaan apa kapal pelayaran atau apa begitu yang ingin mendukung keberlanjutan dengan rendah emisi. Nah, itu menurut saya sudah dengan skalanya sekarang ya Pak ya, skala apa emisi yang sekarang dikasih roadmap turun terus. Nah, itu menurut saya sudah cukup menarik buat menaikkan citra ya. Dan bukan sebenarnya bukan cuma menaikkan citra, tapi memang dilakukan dengan benar kan gitu. Ada Siap. evidence, ada basis datanya, ada roadmapnya. Dan itu yang perlu terus disampaikan, Pak. Itu satu. Yang kedua adalah ketika terus menyampaikan itu,
inisiatif itu juga harus terus terus dilakukan dengan konsisten gitu supaya itu tadi Pak, supaya menghindari kalau sewaktu-waktu misalnya nanti ada apa namanya penegakan gitu ya, atau temuan bahwa oh ternyata bohong. Kalau bohong kan berarti greenwashing Pak gitu ya kira-kira. Siap, Pak betul. ya, maksudnya. Saya kira itu Pak mungkin saran dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama, Pak. Oke, baik Pak Iwan, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa ini dari Pak Laban Simeo. Apa ada yang mau ditanyakan lagi atau mau didiskusikan Pak? Atau sudah cukup? Ya, ya sementara cukup Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Pak Muhammad Rifki. Baik, Pak Muhammad Rifki, ini Bapak akan menanyakan langsung atau saya bantu? Saya bantu bacakan. Dibantu aja, Pak. Oke, siap Pak Rifki. Baik, ini pertanyaannya. Di organisasi yang belum memiliki fungsi komunikasi keberlanjutan yang terstruktur, sebaiknya dimulai dari mana, Pak? Internal education, roadmap komunikasi, atau stakeholder engagement? Itu untuk pertanyaannya, Pak. Iya. Yang pasti Pak, kalau saya menyarankan, memang harus ada dari manajemen ya, mungkin harus ada yang menugaskan gitu. Jadi fungsi komunikasi itu harus ada. Karena memang di situ kalau memang mau mulai journey sustainability, nggak mungkin nggak ada fungsi komunikasi. Nah, pertanyaannya ada fungsi komunikasi ini mau ditaruh di mana kan kalau belum ada orangnya. Ya mau nggak mau memang harus ada di orang yang di assess gitu ya, di assess dulu. Kira-kira orang yang mempunyai kompetensi mendekati arah komunikasi ini apa? Kalau komunikasi verbal, engage-nya bagus, network-nya bagus, mungkin itu bisa menjadi salah satu tugas tambahan ya. Tentu ya kalau internal ya harusnya ada apa ya kalau penugasan baru kan ada skema-skema peningkatan apresiasi ya. Saya kira gitu. Yang pertama. Nah, dari situ bisa dibangun Bapak apa karena ini strategi keberlanjutan membutuhkan orang komunikasi dan memang masih di awal itu pelan-pelan Pak menurut saya memang dari sisi peningkatan kapasitas harus dinaikkan menurut saya ya. Nah, itu bisa melalui apa ikut seminar seperti ini Pak setiap minggu gitu yang yang lebih konsisten ya supaya kompetensi dari orang tersebut itu naik secara bertahap gitu mengenai sustainability karena sustainability itu ilmunya kan memang luas ya. Tidak hanya sekedar dampak tadi, tapi juga sampai ke sudah mulai bergabung jadi double materiality. Dan itu menjadi kesepakatan bersama masalahnya, Pak. Jadi kalau ketinggalan makin lama makin berat gitu kan. Jadi saya pikir harus segera ditunjuk fungsi komunikasi itu harus ada yang menjalankan minimal satu orang. Nanti dari situ dikembangkan, Pak. Bisa menjadi trainer of trainer, apa training for trainer. Jadi dia yang bisa mengcoach ya, mengcoach ke bawah itu mungkin cara yang paling efisien menurut saya. Nah, terus baru kemudian pelan-pelan aja Pak menurut saya. Jadi ini kan journey ya. Jadi tidak perlu langsung di apa harus langsung perfect gitu, tapi paling enggak minimal menurut saya eh, inisiatif sustainability-nya itu digarap bareng dengan orang yang mengerti tadi komunikasi, environmental, kemudian orang ada kalau ada orang CSR mungkin di situ. Kalau dan juga tentu departemen-departemen yang lain yang bisa mempunyai inovasi-inovasi teknologi yang eh, pro dengan misalnya rendah emisi, teknologi pengelolaan sampah yang bagus, teknologi pengelolaan limbah yang lebih modern gitu. Itu harus masuk jadi satu tim sustainability. Nah, dari situ baru mulai kan. Nah, pasti harus wah kalau apa ya yang kurang tahu nanya lagi gitu. Ada undang orang untuk datang gitu ya. Dari situ baru mungkin perlahan misalnya 6 bulan pertama bisa punya capacity yang sudah meyakinkan. Misalnya ada satu orang aja yang tahu tentang eh, menurut saya ya Pak, satu orang saja yang tahu tentang GRI apa namanya GRI standar itu saya pikir dia sudah akan sangat menjadi key person yang menjadi apa namanya orang yang menjalankan strategi yang mengarahkan strategi sustainability itu. Tentu kalau misalnya diperlukan bantuan dari pihak luar ya silakan saja. Tapi saya pikir menurut saya sih kalau seorang orangnya sudah bisa paham
Dengan GRI, satu poin besar adalah dia tentunya akan bisa mengembangkan strategi keberlanjutan. Karena apa? Karena menurut saya sustainability reportnya si GRI itu adalah refleksi aja, Pak. Refleksi dari inisiatif keberlanjutan dari hulu sampai hilir. Contoh, di laporan keberlanjutan itu ditanya, siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap sustainability? Itu kan berarti kebijakan, Pak, soal kebijakan. Kebijakan itu dari siapa? Bisa dari CEO-nya atau wakilnya yang ditunjuk. Nah, itu eh, kan tidak report itu, Pak, sebetulnya. Jadi sebenarnya si sustainability reportnya CR itu mengarahkan kalau mau bikin laporan keberlanjutan yang bagus, inisiatifnya juga harus bagus. Dimulai dari apa? Dari pimpinannya, Pak. Kalau pimpinannya nggak peduli, ya tentu nggak akan bagus dengan inisiatif keberlanjutannya dan juga laporannya gitu. Nah, terus baru turun ke bawah di tim tadi, Pak. Tim di level teknis, ada tim sustainability-nya, misalnya tadi gabungan antara komunikasi. Biasanya karena orang belum terlalu memahami komunikasi itu sedemikian pentingnya yang tadi saya gambarkan, biasanya yang langsung pikiran pertama biasanya adalah orang CSR atau orang Enviro. Bahkan juga mungkin nggak terlalu kepikir tuh bahwa orang produksi ini ternyata masuk bagian sustainability yang paling penting. Contoh saya kasih tahu misalnya begini, Pak. Kalau di orang produksi itu orang itu jago untuk bikin riset dan dia bisa menghasilkan misalnya yang pertanyaan Bapak pertama tadi Pak Labansi itu ya, bisa menghasilkan ceropong asap yang zero emission. Itu kan bukan orang lingkungan yang bikin Pak, tapi orang di bagian riset dan production gitu. Saya kira dia harus menjadi salah satu key person di tim sustainability karena dia inovasinya itu sangat penting buat buat kelangsungan sustainability inisiatif sustainability-nya perusahaan tersebut. Itu satu contoh. Jadi ada tim, tapi intinya adalah ada tim yang tahu tentang inovasi, tim yang bisa memfasilitasi biasanya orang lingkungan tuh Pak, karena ruang lingkupnya memang banyak di lingkungan dan orang CSR juga yang masuk. Terus kemudian dari sisi orang komunikasi, itu saya pikir dengan ada tim dari seperti itu akan menjadi lengkap sih Pak. Tapi pelan-pelan saja Pak, menurut saya Bapak sudah ada orang environ kan Pak ya, mestinya ya. Ya, halo Pak Rifki. Pak Rifki mungkin ya, Pak Rifki. Pak Rifki, bagaimana Pak? Ada orang. Ya, ya tapi Iya, 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 Pak Iwan. Sudah ada untuk orang environ. iya, Ren. Nah, jadi saya pikir mungkin karena sudah ada orang Enviro, biasanya dia akan lebih cepat mengerti mungkin tim Enviro itu yang menjadi fasilitator ya. Biasanya untuk tim sustainability, selama memang dia memang mengembangkan dirinya di sisi sustainability juga bagus. Kemudian kalau saran saya harus ada fungsi komunikasi karena orang komunikasi lah yang biasanya yang tadi yang bisa mengulik-ngulik eh, stakeholder ya untuk menentukan dampak dampak identifikasi dampak dan penentuan topik materialitas yang lebih apa ya lebih nendang gitu kira-kira gitu. Terus kemudian ada dari sisi orang produksi dan CSR. Menurut saya di situ udah Bapak bisa mulai journey Bapak gitu. Gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Ini dari Pak Rifki ada pertanyaan lagi atau diskusi lanjutan Pak mengenai jawaban yang diberikan oleh Pak Iwan atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak Iwan. Terima kasih banyak, Pak Iwan, atas jawaban yang diberikan. Sangat membantu memberikan insight bagi saya dan perusahaan. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Rifki atas pertanyaannya. Baik Pak Iwan, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ini dari Pak Akbar Walid. Terkait strategi yang Bapak sampaikan, bagaimana kita memprioritaskan komunikasi? Apakah sebaiknya lebih dulu fokus ke investor, regulator, atau ke masyarakat umum? Karena seringkali resource kami terbatas dan tidak mungkin melakukan semuanya secara maksimal sekaligus. Iya, Ini sangat menarik Pak. Monggo Pak Iwan. iya betul Pak. Eh, Kalau saran saya sih Pak, yang seminimalnya itu versi JRI sih menurut saya. JRI itu dampak itu ya. Dampak karena misalnya saya belum tahu apakah Bapak ini menyebutkan pabrik, tapi kalau misalnya pabrik itu betul-betul yang akan kena pertama adalah masyarakat sekitar, lingkungan sekitar gitu. Dan itu yang akan dilihat oleh masyarakat luas. Investor juga kemungkinan melihat gitu ya. Itu sudah lumayan cukup ya. Itu
eh, itikat yang baik yang bisa dilihat oleh semua stakeholder. Nah, setelah itu kalau memang dirasa perlu ya, karena misalnya sisi investornya ini kayaknya perlu lebih diyakinkan. Menurut saya baru Bapak bisa masuk ke financial materiality. Karena kita mementingkan memang banyak aspek sih yang investor pengen ketahui kan. Dan investornya ini peranannya penting untuk misalnya ekspansi yang gede-gedean gitu ya. Jadi ada unsur itunya juga, Pak. Nah, kalau itu udah masuk dalam hitungan, ya langsung bisa dilanjutkan ke sana. Nah, tadi kalau tidak ada keterbatasan, Pak, ya seperti yang tadi saya contohkan, PLN itu sampai usahanya sampai bikin reportnya itu kalau salah 4, Pak. DRA version, terus versi apalagi FRS, versi disclosure apa gitu ya, CDP ya kalau salah. Terus satu lagi apa saya masih belum lihat secara detail, tapi saya lihat, wah dia udah mulai tahun 2023 itu mulai begitu, mau coba begitu. Jadi dia per stakeholder itu dibikin secara spesifik karena menurut mereka pasti saya rasa tahu bahwa investor ini butuh narasi tersendiri nih yang mereka butuhkan untuk meyakinkan keputusan mereka misalnya untuk misalnya nanti bekerja sama dengan PLN, terus kemudian masyarakat atau sektor umum dengan apa, impact materiality mungkin sudah cukup mengerti. Kira-kira pandangan saya gitu sih Pak. Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, Pak Akbar Walid, ini ada diskusi lanjutan atau pertanyaan lanjutan, Pak, atau sudah cukup? Iya, Pak Iwan, saya rasa cukup. Terima kasih untuk jawabannya sangat membantu. Terima kasih juga Pak Moderator. Baik, baik. Baik, terima kasih kembali Pak Akbar Walid. Baik, Pak Iwan, kita lanjut ke ini pertanyaan yang keempat ini dari Pak Andri. Sebelumnya Pak Andri ini mau langsung bertanya atau saya bantu bertanya, Pak? Oke, baik ini saya bantu bacakan saja. Izin bertanya, bagaimana perusahaan tambang bisa mengkomunikasikan kepada stakeholder terkait sustainability mining? Nah, serta bagaimana mitigasi risiko terhadap kelompok-kelompok sosial masyarakat yang concern atas isu lingkungan terkait operasional tambang. Nah, ini menarik ini Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Di tambang ya, memang sisi ekstraktif ini eh, nomor satu saya merasa bahwa perlu menyampaikan bahwa tambang itu adalah kehidupan ya menurut saya. Tambang dan energi itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Itu yang nomor satu. Karena contoh misalnya saya bisa merasakan sih karena saya sekarang bergerak di pengolahan nikel kan. Jadi dari sisi tambang itulah lahir baterai handphone. Dari sisi tambang itulah lahir apa namanya baterai baterai listrik yang rendah emisi gitu. Nah itu kan eh, fakta-fakta yang harus ini ya contoh yang harus bisa disampaikan ke publik ya dengan dengan apa dengan basis data menurut saya. Dan kata kuncinya memang menurut saya mining ini harus bermain di basis data yang kuat gitu. Basis data yang kuat itu apa? Baseline Pak misalnya apa? Contoh nih Pak ya dari sisi sosial ya, dari sisi sosial. Em, apakah perusahaan mining itu misalnya memperhatikan masyarakat sekitar misalnya. Contoh memperhatikan apa? Masalah dari pendidikannya gitu ya. Karena mining ini kan diasumsikan bahwa dia mengeruk tambang, terus kemudian untungnya kan lipat-lipat gitu ya. Nah, itu memang harus ada upaya untuk apa namanya dari sisi tambang itu untuk lebih membuka dari sisi datanya eh, seperti apa. Gitu. Data itu maksudnya ya memang apa? Kalaupun misalnya ya perusahaan itu perusahaan tertutup ya artinya perusahaan milik pribadi tidak membuka datanya, tapi paling enggak dia memang kalau mau mementingkan keberlanjutan. Ini kan jernih ya, Pak ya. Ada perusahaan yang TPK, ada yang belum TPK. Jadi TPK pasti terbuka. Yang belum TPK, ya mau nggak mau pilihannya masing-masing kan gitu. Saya mau terbuka atau enggak kan itu urusan owner gitu ya. Nah, itu harus dihormati juga. Yang penting, misalnya saya pengen keberlanjutan usaha saya, keberlanjutan masyarakat sekitar supaya juga ikutan sejahtera. Walaupun itu mungkin
porsinya bukan porsi apa namanya porsi perusahaan aja, tapi kan ada skemanya, skema lewat CSR, skema lewat apa tuh, kerjasama dengan pemerintah untuk perbaikan di lingkungan sekitar. Jadi menurut saya effort-effort itu harus dilakukan, Pak, supaya apa? Supaya masyarakat sekitar itu bisa lebih terangkat kan, dan mereka lah nanti yang akan menjadi kayak semacam apa ya, protektor, eh, bahwa yang merasakan manfaatnya tidak hanya tambang, perusahaan tambang, tapi masyarakat sekitar juga. Ketika masyarakat sekitar, teorinya kan ketika masyarakat sekitar itu penghasilannya terangkat, merata, terus kemudian wilayahnya itu rapih lah minimal gitu ya. Tidak harus maju-maju banget, tapi rapih, infrastrukturnya itu bagus, jalannya bagus, listriknya juga bagus gitu. Nah itu dicari cara supaya kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu yang sebelum tambang nggak ada, terus kemudian setelah tambang itu ada, mereka melihat tambangnya bagus kok, lingkungan saya nggak bagus. Nah itu kan harus dijembatani itu Pak. Perusahaan tambangnya itu menurut saya sih nggak bisa tinggal diem sih. Dia tetap harus, misalnya katakanlah, kalau misalnya memang tidak bisa melakukannya sendiri kan harus berkoordinasi dengan pemerintah ya supaya tidak tumbang tindih. Secara konsep seperti itu, memang agak apa ya? Kalau di Indonesia, mohon maaf, pasti akan ada banyak koordinasi dengan pemerintah itu pasti ada banyak jalan terjal lah kira-kira gitu. Tapi saya pikir itu nggak ada jalan lain sih, memang harus dilakukan seperti itu. Banyak case yang contoh yang cukup bagus itu di Bojonegoro kan Pak, di energi itu kan dia dari negara kok negara maaf, dari kabupaten ya, kabupaten yang termasuk termiskin. Sekarang udah bisa dimasuk ke level tengah dia Pak. Dalam waktu yang cukup cepat lah, 10, mungkin 10 tahun nggak sampai. Artinya dia punya migas dan pemerintahnya, eh, memang ini kerja keras pemerintahnya juga sih. Jadi dari sisi pemerintah kompak dengan perusahaannya, terus kemudian ada pemerintah itu dia pemerintah daerah ya, itu dia bikin dana abadi lah kira-kira semacam yang bisa untuk membantu pendidikan masyarakatnya supaya lebih punya pendidikan lebih tinggi. Itu kan menjadi satu indikator kemajuan kan Pak. Terus kemudian jalannya diperbaiki dan seterusnya, layanan kesehatannya bagus. Eh, Menurut saya ditambang mestinya bisa seperti itu. So far sih belum ada contoh yang seperti yang tadi yang disebut Bojonegoro yang saya lihat. Tapi kalau di mana ya, di memang beda sih kalau di Papua. Papua kan Freeport yang punya kota kecil yang pola apa itu juga udah bagus. Nah, tapi memang cukup tergantung sama Freeport. Nah, terus mungkin yang sedang berkembang yang sekarang harus diperhatikan kan, di tempat saya juga di Morowali, terus kemudian di Halmahera itu kan harusnya dia akan bisa menjadi kota yang bagus ya harusnya itu. Itu. Nah, itu peran perusahaan tambang maupun turunannya menurut saya itu menjadi besar ya, sama besarnya dengan pemerintah itu menurut saya. Itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga di sekitar situ. Kan maksudnya kita ditambang di sana juga apa namanya juga mengeruk ya karena itu, dan harusnya lingkaran pertama dari lingkaran pertama dari tambang itu juga ikut, harusnya ikut sejahtera. Jangan sampai menjadi ini Pak, apa kita kan nggak ingin jadi kutukan apa ya, kutukan mineral bahwa apa setiap kali ada usaha tambang tidak hanya di kita Pak, di Eropa, di Inggris juga gitu punya kutukan, terus kemudian di negara-negara lain seperti di Afrika, di Kongo yang punya mineral tapi justru karena prakteknya menjadi apa, praktek pengambilan itu tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, malah menjadi apa ya, eh, ekstraktif, terus kemudian kerusakan lingkungan yang tinggi, yang menjadi sejahtera itu hanya sekumpulan orang tertentu kan. Gitu. Entah pemerintahnya yang punya koneksi dengan perusahaan. Jadi di sisi tata kelola menurut saya sih, bukan dari sisi apa ya, dari sisi tambangnya sendiri yang harus disalahkan gitu. Contoh ini yang lain ya Pak. Contoh ya, eh, bukan hanya masalah tambang Pak, masalah pariwisata juga kan. Pariwisata itu kan kalau di apa dikuasai segelintir orang aja, terus kemudian tata kelolanya nggak bagus, masyarakat sekitarnya juga nggak sejahtera juga, Pak. Gitu kan poinnya. Jadi bukan masalah tambang dan apa, bukan masalah tambang dan pariwisatanya, tapi biasanya masalah tata kelolanya sih. Tata kelola itu tadi, Pak. Transparansi, terus kemudian bagaimana dia memperhatikan apa kalau mau keberlanjutan ya, berdasarkan apa impact materiality, masyarakat masyarakat itu bagaimana caranya supaya juga ikut sejahtera. Sejahtera. Nah, sejahtera bukan berarti kaya, Pak. Tapi menurut saya sejahtera walaupun dia mungkin nggak kaya-kaya amat, cukup gitu. Tapi layanan kesehatan bagus, layanan pendidikan gratis,
langganan infrastruktur, nggak biar listrik, nggak biar jalan yang bagus. Saya pikir hal seperti itu kalau dipenuhi masyarakat pasti ya senang-senang aja, kebutuhan hari-hari nggak mahal. Nah itu kan harus dipikirkan bersama gitu, antara antara perusahaan dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah. Kira-kira jawaban saya sih gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Karena memang masalah tambang ini sedang rame di Iya. Indonesia. Baik, Pak Andri, ini Pak Andri ada tambahan pertanyaan atau diskusi lanjutan, Pak, Ya, terima mengenai kasih hal Pak ini? Iwan. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih kembali Pak Andri. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini ada dua pertanyaan yang mungkin topiknya hampir sama. Jadi saya jadikan satu saja. Yang pertama ini bagaimana cara membedakan menganalisa sustainability report dengan ESG report. Dan yang kedua ini juga masih ada hubungannya dengan sustainability report. Iya. Jadi eh, sekarang ini perusahaan sudah diminta publish sustainability report. Mohon advice-nya SR report tersebut sebaiknya mengikuti standar GRI atau OJK karena SR diverifikasi oleh OJK. Terima kasih. Oh, ya. Jadi itu Pak, mungkin pertanyaan yang disebutkan. Ya, ya. Terima kasih, ini juga menjadi masukan buat saya tidak menyebutkan OJK ya. OJK kan memang mengatur itu untuk perusahaan yang baik TPK, terus kemudian jasa keuangan ya, untuk kurang lebih itu. Jadi memang kalau di nasional harus ngikutin itu dan apa minimal mengikuti itu yang pertama. Terus kemudian eh, kalau sudah bisa itu, apakah boleh mengikuti JRA? Boleh menurut saya. Nah, JRA ini kan berlaku umum ya, TPK maupun non TPK, voluntarily gitu. Dan JRA ini juga yang menjadi acuan pertama untuk pembuatan laporan yang berdasarkan aturan OJK OJK tadi. Jadi kalau mengikuti aturan OJK itu syarat minimal ikuti aja di situ. Eh, Kalau sudah bisa membuat JRA, kemungkinan besar itu udah pasti yang OJK-nya juga lolos. Jadi hasil itu jawabannya. Itu yang penting. Dan jadi apa namanya mengikuti salah satu is okay. Nanti kayaknya kemungkinan akan ditingkatkan itu, Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah dia harus mengacu ke ini juga pemakaian yang double materiality dalam beberapa waktu ke depan. Gitu. Kalau sekarang mungkin lebih condong ke impact materiality, terus dalam waktu ke depan mungkin double materiality. Mau nggak mau kan eh, aturan nasionalnya sendiri juga akan disesuaikan dan ikutin aja aturan itu dulu. Gitu. Tapi kalau sudah bisa menguasai GRI dan apa FRS misalnya ya, dua-duanya itu saya kira itu sudah sangat bagus itu satu. Terus yang kedua misalnya dari sisi wilayah tadi ya, wilayah OJK. Tapi ada yang memang benar-benar mengkhususkan misalnya saya mau pasar ekspornya di Eropa. Sehingga mau nggak mau dia harus mengacu kepada sustainability report yang disyaratkan oleh Eropa yang saya sempat cantumkan tadi, SRS misalnya. Nah, kalau dia belum bisa itu, mau bikin reportnya mungkin agak susah diterima sama investor sana atau masyarakat sana. Ini cara ngelihatnya gimana kok? Jadi berbeda gitu. Nggak bisa dijadikan perbandingan dengan perusahaan lain. Sehingga mau nggak mau perusahaan itu harus mengikuti misalnya ISRS. Itu saya kira ada jawaban seperti itu juga sih. Tapi Bapak ya, jadi saya terima kasih sudah berikan feedback bahwa memang ada aturan OJK. Itu saya tambahkan. Terima kasih. Ini ya satu lagi ya tadi tentang Iya, ESG dan sustainability ya. Oh iya ya, bedanya Pak, cara oh analisisnya. bedanya ya. Cara menganalisa ya. Nanti gini. Jadi kalau Ibu coba atau Bapak ya, Ibu lihat untuk yang paling gampang, Ibu studi case yang di PLN yang tahun 2023. Nah di situ enaknya mempunyai PDF ya, PDF-nya si perusahaan itu kan eh, apa namanya, bisa kita langsung set keywordnya. Nah ini cara praktisnya lihat keywordnya aja Bu. Biasanya dalam sustainability report dia akan mencantumkan dia memakai standar apa. Kemungkinan satu, kalau dia perusahaan TPK dia akan pakai OJK tadi, comply terhadap ini gitu. Atau sudah mengikuti acuan OJK satu, memakai GRI dua, tiga memakai IFRS sampai satu, atau
Misalnya dia cuma bilang saya mengikuti OJK dan JRA titik gitu. Terus dia bilang untuk yang IFRS kita akan pisah. Gitu. Nah PLN menganut itu, IFRS-nya dipisah ya. Itu Ibu bisa baca di atau Bapak tadi bisa baca di ESG Performance Report-nya. Itu dia pakai betul-betul pakai IFRS S1 gitu, yang General Disclosure. Nah, yang dari sisi dari sisi sustainability report yang berdasarkan impact materiality pasti JRA dipakai, kemudian OJK mungkin kalau dia mau pakai yang lebih penekanan ke karbon juga bisa pakai CDP ya, dia jatuhnya jadi double materiality tapi khusus untuk karbon. Kira-kira kira-kira seperti itu. Jadi memang harus banyak juga melihat laporan itu satu. Jadi kalau cara yang paling mudah ya tadi Bu ya. Oh kalau pakai IFRS, pakai CDP, pakai apa tadi dari CFD, wah itu udah pasti ya si report sebenarnya atau financial materiality. Itu tapi nggak pernah disebut sebagai ESG report secara formal. Disebut sustainability report juga gitu. Hanya PLN tadi yang nyebut sebagai ESG performance report. Dan ESG performance report itu kan sebenarnya karena sifatnya ke kuantitatif dia OTS report itu bisa langsung diajukan untuk itu dinilai sebagai rating dalam apa dalam ya peratingan jasa 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 institusi yang memang melakukan rating kayak Sustainalytics terus kemudian MSC. Kira-kira mudah-mudahan sih bisa menjawab ya. Saya kira sih yang paling gampang itu caranya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Baik, ini untuk Bu Emayanti dan Bu Yuli. Apa ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan, Ibu? Sudah cukup saya, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, baik. Baik. Oh ya, ini dari Bu Emayanti juga sudah jelas, Pak. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Ini apakah di lembaga pendidikan perlu adanya laporan sustainability dan ESG dan apakah manfaat manfaatnya bila dibuat? Terima kasih. Itu Pak untuk pertanyaannya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada konsepnya ya Bu, fundamentalnya kan em, sustainability itu impact, meminimalkan impact. Jadi selama kita mendirikan sesuatu, melakukan aktivitas sesuatu, itu sebetulnya eh, reporting itu bisa dilakukan. Nah, sifatnya kan voluntarily ya. Reporting yang sustainable itu bisa dilakukan mau itu UMKM, mau pendidikan, mau usaha apapun gitu. Itu bisa bisa banget. Mungkin bisa lebih disederhanakan, nggak harus rumit ya gitu. Yang penting kan ada assessment terhadap dampak. Misalnya dampak-dampak utamanya apa, itu dimitigasi. Kemudian ada yang menangani kalau misalnya terhadap isu-isu itu secara reguler gitu. Supaya orang bisa melihat progresnya dan siapa yang kalau misalnya mau dia kontak itu tahu gitu. Nah, itu menurut saya dari sisi itu cukup dan itu nilai tambahnya itu menurut saya begini. Nah, yang pertama trennya adalah memang tren sustainability. Intinya tidak merusak lingkungan, peduli pada sosial gitu. Lembaga pendidikan yang peduli pada lingkungan itu kemungkinan besar akan menarik perhatian anak-anak generasi yang sekarang karena dia tidak ingin masuk misalnya ke ke lembaga pendidikan yang misalnya ternyata kok di sebelahnya sampah nggak keurus gitu. Kadang-kadang udah mulai mikirnya begitu, gimana nanti apa saya makan dan tercemar lingkungannya, mungkin seperti itu ya Bu. Padahal itu lingkungan sekitar. Terus kemudian peduli pada eh, ya tentunya apa facility ya seimbang gitu antara eh, contoh misalnya memang mahal kualitas pendidikan juga bagus gitu jangan mahal tapi kualitasnya kurang bagus lah gitu. Nah itu juga pasti menjadi perhatian ya itu wajar sih tapi yang sifatnya tambahan yang utama biasanya yang green misalnya apakah jangan-jangan ya ini saya belum tahu ya jangan-jangan apakah dengan banyaknya guru yang misalnya memakai sepeda motor listrik menjadi menarik. Ya kita nggak tahu juga, tapi itu kan upaya, ya. Upaya yang bisa dilakukan misalnya bahwa untuk menumbuhkan apa lembaga pendidikan yang ramah lingkungan. Tidak hanya sekedar ngomong, tapi memang dilakukan. Nah, itu menjadi satu hal yang menarik. Jadi reputasi naik, mudah-mudahan kan dari sisi intake-nya juga bagus. Terus kemudian yang tiga, kalau memang mau ekspansi kan butuh ini ya Bu ya memikirkan kan wah ini saya mau ekspansi tapi modalnya
bagi investor untuk menilai, oh iya ya, nilai lingkungan dan peduli pada sosial. Daripada saya invest hanya pada profitability-nya yang orang yang misalnya tidak peduli, mendingan saya invest ke situ. Jadi pengembangan ke depannya jadi lebih menarik gitu buat buat apa ya pemilik pemilik sekolah tersebut gitu. Itu kalau sekolah swasta ya, kalau sekolah negeri ya mungkin lebih kepada activity em, gimana mengelola apa namanya sekolah itu supaya katakanlah eh, ya tadi green ramah lingkungan dan anak-anaknya di situ mulai punya punya apa namanya mindset ya bahwa ke depan itu yang menjadi apa namanya kepedulian bersama itu ya masalah sustainability. Tidak hanya sustainability di sekolah, tapi sustainability di apa di dunia ya gitu. Maksudnya kan planet kita cuma satu, daya dukungnya juga segitu-gitu aja, sehingga kita harus harus apa ya harus paham bahwa kita harus benar-benar memikirkan dampak ya kalau kita melakukan aktivitas apa untuk mengembangkan sesuatu ya aktivitas manusia pada dasarnya itu bu konsepnya bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi Pak Noldi, ini ada pertanyaan lanjutan atau diskusi lanjutan terkait ini Pak. Ya, saya rasa cukup. Namun kalau ada contoh kasus yang bisa di-share berkaitan dengan lembaga pendidikan, Oh iya boleh. terima kasih. Baik. Baik, Ingat saya kalau nggak salah UI itu dia bikin itu pak Universitas Indonesia dia bikin memang saya lihat masih sifatnya program kerja yang lebih ke pro lingkungan sama beberapa activity yang sosial gitu ya. Tapi itu saya pikir dengan menampilkan itu udah bagus. Cuma mungkin dari sisi bentuk pelaporan ya, saya pikir harus dikemas lebih menarik ya, gitu sih. Oh, baik, terima kasih Pak Iwan. Baik Pak Noldi, apa masih ada lagi yang mau didiskusikan Pak? Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Noldi. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini, termasuk banyak ini Pak pertanyaannya tadi. Sangat interaktif sekali untuk kegiatan webinar di pagi hari ini. Baik, karena mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Mungkin sebelum itu dari Pak Iwan, apakah ada closing statement Pak? Monggo, iya. saya persilahkan. Ya, saya pengen ngasih buku sih kepada nanti Mas Hari saja yang milih ya dari penanya tadi. Nanti saya bisa kirimkan dua buku saya ke orang yang beruntung. Saya kirimkan. Baik, baik, baik Pak. Baik, nanti nanti Oh, ada berapa bukunya Pak? ada dua ini. Oh, ada dua buku. Ya, dua Baik, baik, buku. baik. Saya kira Baik, itu. baik Pak. Kalau penutup saya kira saya Saya mengucap aja, Pak. gimana Pak? Saya aja kalau boleh. Oh ya siap Pak. Itu udah ada permintaan. Kalau ada request berarti pengen baca. Dah saya kasih Pak. Iya. Ya. Tadi Pak siapa kalau boleh tahu bisa Pak ditulis Noldi, sama tim. Pak Noldi Takaliwang. Oh, Saya siap, dari siap, siap Manado, Pak. Pak. Oh, dari Manado. Siap, siap, siap. Ya mohon dicatat ya tadi Pak Pak Mufdi ya. Siap Mas. Iya. Baik, nanti Ada kontaknya kan Mas Haris? Mohon iya. dipastikan. Nanti bagi Bapak Keduanya Ibu, buat saya, Pak. iya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa kontak tim kami, Bapak Ibu di grup itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa segera kontak jika Bapak Ibu berminat dengan buku tersebut dari ini buku langsung dari Pak Iwan ya Pak. Iya betul, menurut saya. Baik, baik, baik. Terima kasih. Baik Pak Iwan, apa masih ada yang mau Pak Iwan sampaikan untuk penutup? Cukup mudah-mudahan bisa memberikan ini Pak manfaat ya pemikiran dan apa membuka wawasan apa yang saya sampaikan dan saya juga senang berdiskusi dengan apa Bapak Ibu sekalian yang hangat ya pertanyaan-pertanyaannya gitu. Dan terima kasih juga kepada Mas Haris dan Mas Java dan tim KMMB. Demikian. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Pak Iwan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai komunikasi sustainability report di pagi hari ini. Baik, sebelum mengakhiri webinar series pada pagi hari ini akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen
hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk on cam demi kelancaran sesi foto bersama di hari ini. Baik, dipersilakan untuk on cam Bapak Ibu. Baik, saya tunggu sampai 10.50. Silahkan untuk on cam. Ya, baik. Ini sudah banyak yang on cam. Baik, untuk dokumentasi nanti akan dibagi menjadi 3 slide. Ini dimulai dari yang slide pertama. Saya akan bantu pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, lanjut ke slide berikutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, lanjut ke slide berikutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Nah, agar tidak ketinggalan, Bapak dan Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirimkan oleh tim kami, atau Bapak dan Ibu dapat mengunjungi halaman sosial media kami. Sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk segera mengisi link absensi kehadiran, dikarenakan sertifikat nanti akan dibagikan setelah Bapak dan Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link juga untuk bergabung pada WA Group KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WA Group tersebut. Baik, terima kasih kepada tim yang bertugas dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Iwan karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi di webinar kali ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Iwan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Sejauh Hari selaku moderator pada webinar series kali ini pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata. Sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.